sudah booking di dunia paralel atau di dunia digital. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Danto Irwanto. Ya, pada saat ini sempat boomingnya yaitu metaverse. Kita sedikit banyak akan membahas tentang metaverse. Apa itu metaverse? Metaverse yaitu merupakan suatu gebrakan atau perubahan besar-besaran di dunia internet yang berbentuk virtual reality atau VR. Dalam hal ini, siapa pencetusnya? Ya, perusahaan ternama yang kita ketahui, yang kita selama ini setiap hari mainkan, yaitu Facebook, ya, yang direktur utama atau yang founder Facebook tersebut yaitu Mark Zuckerberg. Apakah dengan adanya metaverse ini adanya kemajuan, perubahan atau ancaman? Nah, mungkin ini baru saja dibuat, belum rilis informasinya, tapi sudah banyaknya perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan sepatu, banyak perusahaan, bahkan artis Hollywood yang sudah booking di dunia paralel atau di dunia digital metaverse. Ya. Ada menuai pro kontra juga dalam hal ini. Ya. Bagaimana ketahui dulu Facebook pernah digugat di luar sana, Mark Zuckerberg ini. Jadi ingin mengembalikan nama atau status dari intinya sistem tersebut berkembaikan ke depannya. Jadi Facebook diganti oleh metaverse ini. Jadi ada politik juga di situ. Tapi cuman kita lihat dari segi positifnya, ya, metaverse ini satu tujuan bagus, yaitu perubahan internet. Banyak orang yang berkomentar atau banyak pendapat-pendapat dari ahli. Nah, kalau saya hanya melihat pandangan tersebut dari ahli-ahli IT dan lain sebagainya mengatakan, ya, jadi untuk metaverse ini, kita masuk ke dalam dunia metaverse ini, kita nanti ada bentuk daripada diri kita yang disebut avatar. Contoh ya, seperti kita main game-game ya RPG atau GTA, ya, GTA San Andreas maupun GTA 5 menurut saya. Nah, jadi tapi itu kan avatarnya hanya satu tokohnya, ya, nggak banyak, tapi itu kita ada pilihan yang bahkan reality apa yang ada di dunia paralel Tuhan ini. Ya, jadi dunia paralel ini kita bisa beli sepatu, bahkan intinya sekarang sudah banyak juga yang intinya membooking itu bangun perusahaan-perusahaan, bangun mall, bahkan bangun rumah. Nah, jadi kita nanti bekerja di dunia virtual ini atau reality virtual ini, jadi dengan dibayar oleh uang digital. Sebagaimana kita tahu sekarang banyak, ya, Bitcoin, Ethereum, LP, dan lain sebagainya yang berbentuk digital. Jadi akses mudah pembayaran kita ini sangat mudah. Oh, sungguh mengerikan juga. Di saat kita berjuang di luar, berusaha keras, nanti adanya dengan era global besar-besaran di dunia internet ini sangat-sangat menuai juga pro kontra di dalam global ini. Ya, ada yang pro, mungkin evolution bagi kapitalis, ya, kontra juga, ya, mengikis sistem syarikat kita sesama kita di dunia ini, ya. Jadi ada berita juga yang saya baca, ya, untuk metaverse ini, ya, augmented reality atau virtual reality yang mulai pro kontra. Jadi ada yang berpendapat, ya, kata apa, Smith, ya, di New York Times mengatakan semua orang yang bicara tentang metaverse bicara tentang dunia yang lebih memuaskan dari dunia ini. Kalian lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih bertenaga, lebih cepat.
Nah mungkin itu yang pro, tapi ada juga yang kontra. Jadi siapa ya kita baca. Langkah ini kelihatannya sangat Facebook coba untuk mengalihkan perhatian dari beberapa laporan negatif terhadap perusahaan itu. Kritik meyakini bahwa Facebook melakukan hal ini karena mereknya menjadi toksis. Seorang senator menyebut perubahan nama ini kosmetik saja. Jadi perubahan yang mengacu pada Meta dari Facebook ke Meta ini hanya ya intinya kosmetik saja, dalam arti hanya logo perubahan untuk mengemban lagi dari dulu mungkin yang tercemar buruknya yang terkenal toksiknya ke arah langkah yang baru. Nah, terus ada dua. Yang kedua, metaverse ini belum eksis. Jadi Mark Zuckerberg ini menekankan sebagai produk jangka panjang. Jadi metaverse ini si Jack ini menekankan bahwa ini adalah produk jangka panjang. Jadi namanya yang benar tidak ada hubungannya dengan layanan utama, barangkali agak sedikit aneh. Ketiga, kita tidak tahu bahwa perubahan merek brand lain gagal, tidak ada yang menyebut Google sebagai Alphabet. Jadi dalam hal ini metaverse orang berpandangan ya, tidak menutup kemungkinan juga ya tidak eksis ke depan. Ya, jadi sudah mungkin Facebook sudah hampir puluhan tahun atau belasan tahun sudah eksis diganti dengan ini tidak menutup kemungkinan Meta ini ya tidak seeksis yang dulunya. Jadi alfabetnya itu tidak mungkin orang melupakan dulu ya, tetap orang mengatakan Facebook, orang bukan mengatakan Meta. Nah itu pro dan kontra di luar sana. Cuman menurut pandangan saya dalam hal ini metaverse, saya ya sebagai masyarakat mungkin dalam hal ini metaverse ini digunakan oleh orang-orang yang mempunyai strata sosial tinggi. Ya mungkin bagi kita-kita yang di daerah mungkin akan melambat ya, menerima metaverse sendiri, karena dari Facebook saja di luar sana sudah dari tahun berapa dan beberapa tahun kemudian datang ke Indonesia. Contoh seperti PlayStation kan di tahun 2000 sudah ada PlayStation 2, sedangkan di kita datang tahun 2006 2005 sampai 7 tahun ya perbandingan ketinggalan tapi tidak untuk saat ini. Jadi Indonesia ini sangat banyak sekali ya, intinya perkembangan dari era teknologinya itu luar biasa. Nah itulah dia, kita lihat metaverse ini bisa menjadi ancaman bagi kita. Pertama dari segi kehidupan kita, dari dulu mungkin kita diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam atau manusia pertama yang tidak hidup bersosial, menyendiri, observasi dengan alam sekitarnya, ya kan, dari perjalanan hijrah ke satu tempat ke tempat lainnya ya, untuk menyambung hidup, dari terus abad ke abad hingga perubahan dari zaman ke zaman hingga saat kita ini dengan teknologi yang saat ini. Mungkin ke depan dengan hadirnya metaverse ini, jadi kita tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu mungkin nanti olahraga akan ditinggalkan karena kita bisa berolahraga di dalam dunia virtual atau augmented reality tersebut. Tapi yang saya pikirkan di dalam hal tersebut mungkin ada perusahaan perubahan besar-besaran di dalam. Contoh seperti apabila kita membeli tanah virtual di dalam dunia paralel tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya sengketa. Nah ini bagaimana mungkin ada dari undang-undang nanti apabila metaverse atau dunia virtual ini sudah masuk ke dunia paralel buatan manusia ini, sudah masuk ke Indonesia dan berkembang di setiap daerah, desa-desa, di tingkat masyarakat, ya ini cukup harus ada perubahan besar-besaran dari segala sistem yang ada. Sedangkan sampai saat ini kan EKTP pun masih diminta fotokopiannya, padahal itu sudah EKTP bukan KTP. EKTP sudah
elektronik, ya, karena sudah ada data dan tidak perlu lagi untuk meminta fotokopi, tapi realnya masih ada. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Ancaman itu banyak sekali kita kalau melihat dunia metaverse ini. Tapi kemudahannya sangat banyak, memudahkan kita bertransaksi, ya, mudah mencari uang juga, apalagi sekarang ya dengan adanya trader, sistem trader atau mining, mencari uang digital dan lain sebagainya, kripto, ya, itu sangat memudahkan kita dalam mencari uang di zaman yang mungkin ya mudah bagi orang yang sudah tahu caranya, mudah bagi orang yang sudah paham dalam hal tersebut. Tapi apabila masyarakat yang belum tahu, ya mungkin masih berjalan asik, ya, bekerja keras, ya, mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Jadi itu dia metaverse yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg, yang mengubah nama Facebook menjadi Meta dan akan berencana membangun bisnis raksasa, ya, bisa dikatakan bisnis raksasa, ya, karena tapi yang saya salut itu sudah ada, ya, perusahaan-perusahaan besar di dalam dunia virtual tersebut memboking, jadi membuat dunianya, jadi katanya itu sangat reality seperti apa yang ada kita hidup saat ini. Itu yang mungkin sangat bahaya. Di saat manusia menginginkan kehidupan utopia paradoks, saat ini diberikanlah kemudahan tersebut. Itulah pilihan daripada kita, ya atau tidak. Ya, mungkin kita harus bijaksana dalam melihat hal sesuatu teknologi itu banyak pemanfaatannya untuk saat ini, ya. Nah, itulah, tapi saya ingin menanyakan itu apabila mungkin dari segi penegak hukum, ya, yang ada mungkin harus ada perubahan besar apabila dunia virtual atau augmented virtual reality ini masuk, sudah ada di dunia kita saat ini. Apabila kita menangani tanah sengketa di dalam dunia virtual seperti apa, ya, adanya tindak pidana, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah, jadi benar-benar free atau freedom kita di dalamnya tersebut. Jadi entah nanti aturannya seperti apa, ya mungkin kita saksikan saja, ya. Inilah dunia baru yang harus kita hadapi, entah 5 tahun 10 tahun ke depan seperti apa, tapi inilah kehidupan real dan reality sesungguhnya. Oke, stay tune di channel Dan Triwanto. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Dan Triwanto di channel YouTube, kanal Dan Triwanto. See you next tomorrow video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.